Alfiani, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Islam Majapahit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Introduction to Education Literature yang diampu oleh Mr. Ahmad Iqlil Saifullah, SS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang drama. Let's go! Baik, di sini saya akan membahas mengenai drama. What is a drama? Drama is the specific mode of fiction represented in performance. The term comes from a Greek word meaning action, classical Greek opaia drama, which is derived from to do, classical Greek spau draw. Drama also defined as the form of composition designed from performance in the theater, in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action, and utter the written dialogue. Jadi, drama ini didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau sebagai bentuk komposisi yang dirancang untuk kinerja dalam teater, di mana aktor mengambil peran sebagai karakter, melakukan aksi yang ditunjukkan, dan mengucapkan dialog yang tertulis. Kemudian saya akan membahas mengenai elements of drama. Ini dibagi menjadi 6 bagian. Ada talk or theme or ideas, action or plot, characters, language, music, and spectacle. Yang pertama yaitu talk or theme or ideas. Theme in drama is the main idea or main area of a drama story or the main idea of the whole story in the drama. Sometimes the theme is clearly stated in the title. This can be expressed through dialogue by the character acting as the voice of the scriptwriter. Or maybe the theme is vague and comes only after studying or thinking about it. Perhaps abstract problems and feelings that arise from dramatic action. Jadi, theme dalam drama ini merupakan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah cerita drama yang terkadang ini disebutkan dengan jelas dalam judul, tapi kadang juga temanya ini kurang jelas dan muncul hanya setelah dipelajari atau dipikirkan. Yang kedua ada action or plot. The plot is a structure of a series of events in a story arranged chronologically, a series of stories from beginning to end. The plot should have some kinds of unity and clarity by setting out a pattern in which each action initiates the next rather than standing alone with no relation to what happened before or what followed. In the plot of a play, the characters are involved in a conflict that has a movement pattern. The action and movements in the play start from the initial entanglement through upward action, climax, and scaling action toward resolution. Jadi, alur di sini atau plot merupakan struktur dari suatu rangkaian kejadian dalam sebuah cerita drama. Rangkaian ini disusun secara kronologis dan harus memiliki semacam kesatuan dan kejelasan dengan menetapkan pola di mana setiap tindakan memulai tindakan berikutnya. Di dalam sebuah plot ini, tokoh-tokoh terlibat dalam konflik yang memiliki pola gerak, aksi, dan tindakan dalam lakon dimulai dari keterjeratan awal melalui aksi naik, klimaks, dan aksi turun menuju resolusi. Yang ketiga yaitu characters. Each character must have a different personality
age, appearance, belief, socio-economic background, and language. Example of character in plays include protagonist, antagonist, extras, and protagonist. Jadi karakter ini dimaksudkan lakon yang ada dalam suatu drama ini memiliki karakter, dan setiap karakter pasti memiliki kepribadian, usia, penampilan, kepercayaan, latar belakang sosial ekonomi, dan bahasa yang berbeda. Beberapa karakter dalam drama meliputi protagonis, antagonis, figuran, dan protagonis. Kemudian yang keempat ada language. The choice of word made by the scriptwriter and the environment of the language actor. The language and dialogue conveyed by the character drive plot and action, provide exposition, and define different character. Jadi language ini yaitu pilihan kata yang dibuat oleh penulis naskah dan lingkungan dari para aktor bahasanya. Bahasa yang disampaikan oleh karakter ini menggerakkan plot dan tindakan, mendefinisikan karakter yang berbeda. Untuk setiap penulis drama dapat menciptakan gaya khusus versi mereka sendiri maksudnya, dalam hubungannya dengan pilihan bahasa yang mereka gunakan dalam membentuk karakter dan dialog. Yang kelima yaitu music. Music can encompass the rhythm of dialogue and speeches in a play, or can also mean the aspect of the melody and music composition, as with musical theater. Music can expand to all sound effect, the actor voice, song, and instrumental music play as underscore in a play. Music creates pattern and stabilizes tempo in theater. Jadi musik dalam drama ini dapat mencakup ritme dialog dan pidato dalam sebuah lakon, atau juga dapat diartikan sebagai aspek melodi dan komposisi musik seperti halnya teater musikal. Perlu diingat bahwa musik dalam drama ini bukanlah bagian dari setiap drama. Namun, musik dapat dimasukkan untuk mengartikan semua suara dalam sebuah produksi. Musik dapat diperluas ke semua efek suara, suara aktor, lagu, dan musik instrumental yang dimainkan sebagai garis bawah dalam sebuah drama. Dan yang terakhir ada spectacle. The spectacle in the theater can involve all of the aspects of scenery, costume, and special effect in a production. The visual element of the play created for theatrical event. The qualities determined by the playwright that create the work and atmosphere of the play for the audience eyes. Nah, maksudnya yaitu tontonan dalam teater yang dapat melibatkan semua aspek pemandangan, kostum, dan efek khusus dalam sebuah produksi. Kualitasnya ini ditentukan oleh dramawan yang menciptakan dunia dan suasana lakon bagi mata penontonnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai further consideration of the playwright, genre or form. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tragedi, yang kedua ada komedi, yang ketiga ada melodrama, dan yang keempat ada tragikomedi. Kita bahas mulai dari tragedi. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. The tragedy is present in the form of action, not narrative. It will arouse pity and fear in the audience
as it witnesses the action. It allows for an arousal of this pity and fear and create an effect of purgation or catharsis of this strong emotion by the audience. Tragedy is serious by nature in its theme and deals with profound problems. These profound problems are universal when applied to the human experience. Tragedi di sini disajikan dalam bentuk aksi, bukan naratif, yang akan menimbulkan rasa iba dan ketakutan pada penonton saat menyaksikan aksinya dan menciptakan pengaruh pembersihan atau katarsis dari emosi yang kuat ini oleh penonton. Tragedi ini pada dasarnya serius dalam temanya dan menangani masalah-masalah yang mendalam. Tapi masalah yang sangat besar ini bersifat universal jika diterapkan pada pengalaman manusia. Yang kedua ada komedi. Comedy should have the view of a comic spirit and is physical and energetic. In comedy, there is absence of pain and emotional reaction, as with tragedy, and a replaced use of man's intellect. The types of comedies can vary greatly. There are situation comedies, romantic comedies, sentimental comedies, dark comedies, comedy of manners, and pure farce. The comic device used by play break of comedy are exaggeration, incongruity, surprise, repetition, wisecrack, and sarcasm. Nah, komedi ini biasanya kan lelucon dan harus memiliki pandangan tentang semangat komik, bersifat fisik dan energetik. Dalam komedi ini tidak ada rasa sakit dan reaksi emosional seperti tragedi. Hak-hak dalam komedi itu melebih-lebihkan ketidaksesuaian, kejutan, pengulangan, lelucon, dan sarkasme. Kemudian yang ketiga ada melodrama. Melodrama is drama of disaster and divorce from tragedy significantly in the force outside of the protagonist cause all of the significant event of the plot. In melodrama, we have clearly defined character types with good guys and bad guys identified. Melodrama has a sense of strict moral judgment. All issues present in the play are resolved in a well-defined way. The good characters are rewarded and the bad characters are punished in a manner that fit the crime. Jadi dalam melodrama memiliki tipe karakter yang jelas dengan orang baik dan orang jahat itu diidentifikasi. Karakter yang baik diberi penghargaan dan karakter yang buruk itu dihukum dengan cara yang sesuai dengan kejahatan. Kemudian yang terakhir ada tragikomedi. Tragikomedi is the most lifelike of all of the genre. It is non-judgmental and with no absolute. Maksudnya yaitu tragikomedi itu yang paling hidup dari semua genre tadi 3, dan itu tidak menghakimi dan berakhir tanpa absolut atau berakhirnya itu tanpa benar. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.